mahasiswa yang emang sekarang berwirausaha, mencoba berbisnis itu kalian harus punya manajemen waktu yang bagus. Manajemen Itu, waktu yang bagus satu, oke. Terus bikin skala prioritas yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Oke, Entah bikin itu skala prioritas. kuliah kalian dulu atau pengembangan bisnis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, pemirsa, hari ini kita bertemu kembali di program podcast Prodi Akuntansi, di mana kita menghadirkan pembicara kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa Prodi Akuntansi. Nah, mungkin langsung saja ya kita sapa bersama. Kita ada dua narasumber yang sangat hebat ya. Oke. Nah, selamat datang Mas. Ya, siapa ini? Mas Adrian dan Mas Arya Zidan. Zinedine Zidane ya, pemain sepak bola. Oke. Mas Arya dan Mas Zidan ini memang mahasiswa aktif Prodi Akuntansi ya. Mahasiswa aktif. Angkatan tahun berapa? 2019. 2019. Kalau Mas Zidan? Sama, Bu. Sama, Ya, 2019. Oke, nah Mas Zidan dan Mas Arya ini terkenal gitu ya di kalangan mahasiswa, terkenal dengan produk-produk unggulannya. Selain itu juga terkenal dalam ini ya, siswa berprestasi. Ya. Oke. Nah, Mas Adrian dan Mas Zidan sekarang ini sibuk apa? Mungkin bisa dari Mas Adrian. Oke, Mas Adrian, silakan. Mas Adrian sibuk Ya, apa kalau sekarang selain kuliah juga kan sekarang sibuknya ngantor juga di radio, sama ada bisnis juga. Itu di coffee shop sama ada yang online tuh produk saya susu. Oke, ya baik. Nah, ini berarti waktunya sangat ini ya, padat sekali gitu ya. Jadi selain kuliah, kalau di radio, program radio jadi presenter seperti itu? Kalau di radio itu saya sebagai team of air. Jadi kalau ada event gitu aku ke kantor, konsep acara gitu. Konsep acara, baik. Berikutnya juga ada bisnis ya, bisnis susu. Nah, ini teman-teman ya, mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa Mas Adrian ini sudah lama menjalankan bisnisnya ya, sejak dulu semester 3 ya kalau nggak salah. Itu saya sangat ingat sekali pada saat ada event di Prodi Akuntansi, Mas Adrian ini akan membuka kafe ya kalau nggak salah ya, waktu itu di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah Mas Adrian menyampaikan demikian. Nah, kafenya ada di mana Mas? Kalau kafe sekarang ada di Pasuruan, di Pandaan, sama ada di Blitar. Oh, ada di dua tempat ya. Alhamdulillah. Untuk kafenya memang ini dikelola sendiri atau gimana? Kalau untuk yang di Blitar itu ada kepercayaan, orang kepercayaan gitu. Cuman untuk controlling tetap. Ya, nah ini kalau untuk Mas Adrian ini ada kafe ya, lalu ada kesibukan di radio ya selain kuliah. Nah, kalau Mas Zidan ini kesibukannya apa Mas? Ya, kalau saya Bu, kalau bilang kan di bidang minuman, kalau saya makanan Bu. Makanan, oke. Burger. Iya. Oke, jadi selain kuliah juga mengelola bisnis burger. Burger F&B Bu. Oke, ya. Sejak kapan itu Mas? Sejak awal 2021 Bu. Sejak awal 2021 pada saat pandemi ya berarti ya. Betul. Oke, berarti memanfaatkan pada saat kuliah daring itu ya. Nggak pernah masuk. Oh gitu. Ya karena nggak boleh masuk kan ya. Kita kuliahnya daring sehingga bisa dimaksimalkan dengan pengembangan bisnis seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu dulu itu dari mana ide bisnisnya kalian itu kok sampai akhirnya mengembangkan bisnis di sela-sela kuliah, padahal kan kalau kita tahu ya jam kuliah itu sangat padat gitu ya, belum lagi tugas-tugasnya gitu ya, tapi kalian masih eksis dalam mengembangkan bisnis. Kalau boleh tahu dulu ide bisnisnya itu dari mana? Kalau saya ide bisnis pertama itu awalnya emang karena itu Bu, bingung ngisi waktu luang ketika kuliah online itu mau ngapain. Terus akhirnya
diajarin sama Mas Ipar, Oke. suaminya mbak saya. Oke, berarti ada hikmahnya ya kemarin kuliah online itu apa? Menimbulkan ide-ide kreatif gitu ya, memunculkan ide-ide kreatif kalian sehingga sampai hari ini bisnisnya bisa dijalankan. Memang dari keluarga ini ya, basicnya dari bisnis gitu. Kalau dari keluarga sendiri yang awal mulai bisnis itu baru saya. Baru Mas Adrian. Kalau dari basicnya orang tua kan ayah dari sarjana hukum, Oke, notaris, Iya. baik. Kalau mama nggak ada, ibu rumah tangga lah. Iya, oke. Luar biasa ya Mas Adrian ini. Kalau Mas Zidan sendiri gimana? Ide bisnisnya dari mana dulu? Kalau Sampai saya muncul mungkin bisnis. pertamanya sama kayak Adrian Bu, pertama bingung, terus mungkin juga karena motivasi dari teman-teman juga Bu. Oke. Soalnya kan burger ini 8 orang Bu sama teman-teman SMA juga. Oh, dari teman-teman Iya. SMA. Ada di Malang atau di mana? Itu semua ada untuk di bisnis? Malang dan kuliahnya itu mencar gitu Bu. Ada yang UIN, UMM, UB, UM. Oke, Itu berarti yang bikin lebih termotivasi gitu Bu. iya, iya, iya. Berarti memang ini ya dari beberapa universitas Iya, di betul. Kota Malang berikutnya membuat suatu ide bisnis baru, bisnis burger tadi ya. Iya, iya. Oke, terus ini untuk ide bisnis langsung buat kafe membuat shopnya atau gimana model bisnisnya kalau Dulu untuk Mas kalau Zidan? saya Bu burger itu tahun 2021 itu pertama P1 aja Bu. Jadi pre-order Sabtu Minggu gitu Bu. Oke. Terus jalan 5 bulan itu mikir udah dapat untungan itu buat Yes. bikin outlet itu Bu. Oh, sekarang berarti sudah ada outletnya Iya, ya? sekarang udah ada outlet, Bu. Oke, nah kalau untuk Mas Zidan ya, kalau tadi disampaikan ada beberapa mahasiswa dari universitas lain gitu ya. Untuk modalnya juga ini ya berarti bersama-sama gitu Modal ya? bersama. Modal bersama. Iya. Oke, bagus ya. Jadi memang pada saat pandemi itu justru memunculkan banyak ide gitu ya. Selain kuliah juga ide-ide kreatif khususnya untuk bisnis. Nah, yang menjadi apa ya pertanyaan saya gitu ya. Ini kan kalian di prodi akuntansi gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak mata kuliah atau pengalaman belajar kalian yang bisa mendukung bisnis kalian itu ada nggak di prodi kita itu yang mendukung bisnis kalian? Misalkan sajian mata kuliah ini itu sangat mendukung sekali dengan bisnis pengembangan bisnis saya gitu. Ada? Ada. Oh, ada ya. Iya. Apa kalau Mas Adrian mata kuliah apa Mas? Kalau boleh tahu. Sing jurnal. Studi kelayakan bisnis. Oh iya. Studi kelayakan Iya, bisnis. studi kelayakan Oke. Di dalam studi kelayakan bisnis itu apa yang bisa kalian ambil ilmunya gitu ya di dalam pengembangan bisnis kalian itu apa? Kalau dari studi kelayakan bisnis itu kan ada kita disuruh bikin PMC. Oke. Nah itu ternyata sangat membantu sekali. Oke, pada saat ada tugas ini ya proposal Iya. bisnis model canvas ya. Iya. Nah, itu juga berarti kamu langsung mengimplementasikan Iya, langsung. ke bisnis ya. Oke. Kalau Mas Zidan Ya, apa? saya kebetulan juga kan dulu dosennya Bu Novi juga. Oh, Bu, saya ya. ngajar apa ya? Oh iya. Ada mata kuliah SKB tetap. studi Oh, kelayakan iya, juga studi ya. kelayakan, Bu. Oke, Itu ya. dulu kalau menurut saya yang penting itu legalitas usaha itu Bu. Legalitas usaha. Nah, dulu Oke. sempat disampaikan kan sama Bu Novi. Baik. Ternyata kalau sampai saat ini penting Bu itu Bu, legalitas usaha. Nah, untuk sekarang sudah Udah, dapat Bu, legalitas udah daftar. usahanya. Iya. Oke, berarti pada saat mata kuliah studi kelayakan bisnis kamu juga langsung ini tune in ke bisnis kamu gitu ya. Oke, ya. Alhamdulillah, berarti memang pada saat kita punya bisnis gitu ya, terus juga ditunjang dengan keilmuan kita ya, khususnya di prodi akuntansi, saya yakin juga ini ya sangat bermanfaat gitu ya terkait dengan mata kuliah yang lainnya juga. Contoh misal penghitungan biaya, misalkan ya harga pokok. Itu kalian juga langsung ini ya, Langsung coba praktek. coba kan, praktek ya. Oke. Karena pas belum tahu teorinya itu kan Iya. kita emang belajarnya otodidak Bu. Iya. Ya lihat iya. di YouTube gimana. Oh ternyata masukin rumusnya di Excel kayak gini. Iya. Nah disempurnain pas udah dapat matkulnya itu. Oh ternyata kayak gini ya ngitungnya. Gitu. Nah, kalau kalian kan tadi menyampaikan langsung di bisnisnya gitu ya. Berarti nggak jarang dong kalau misalkan ada tugas-tugas gitu, Iya. langsung di bisnis kalian. Iya, benar Iya. Bu. Oh. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah mencari
pengusaha lain atau objek yang lain gitu ya, langsung ke bisnis kalian gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menunjang pengembangan bisnisnya gitu ya. Oke. Nah, Mas Adrian dan Mas Zidan, mungkin ini untuk prodi akuntansi gitu ya. Mas Zidan dan Mas Arya kan di sini sudah semester 7 ya. Nah, kira-kira apa nih untuk prodi akuntansi, sebentar lagi kan udah lulus ya. Nah, kira-kira apa yang bisa harapan kalian ya ke depan untuk prodi akuntansi itu seperti apa? Mungkin dari Mas Zidan dulu boleh? Iya, boleh. Oh, Adrian. Oke. Untuk prodi akuntansi, harapan saya lebih merangkul lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang itu ada minat di wirausaha. Karena sebenarnya kalau misalkan kita gali lagi atau kita cari tahu lebih dalam, itu banyak sebenarnya anak-anak yang bahkan sebelum masuk ke kuliah itu udah memulai bisnis. Oke, iya. Ada ini ya, ada semacam himpunan mahasiswa ini kewirausahaan gitu ya. Oke. Oke, baik. Kalau Mas Zidan sendiri harapannya seperti apa? Mungkin sama sih Bu, kalau dilihat dari sekarang ini kan dari sekarang ini kan banyak Bu teman-teman yang bergerak di bidang berusaha. Tapi cuman kayak dosen-dosen kurang aja Bu. Mungkin ya dibutuhkan itu himpunan mahasiswa berwirausaha itu Bu. Himpunan mahasiswa berwirausaha ya, sehingga nanti pada saat mereka punya bisnis, kita tunjang dengan teori dan konsep yang mungkin mereka butuhkan itu, sehingga nanti bisa menambah ini ya bisnis mereka ya, kualitas bisnisnya mereka. Oke. Nah, ini kan kalian sudah hampir kurang lebih 2-3 tahun nih ya. Motivasi kalian dalam berbisnis itu apa? Kira-kira mungkin Mas Zidan? Kalau dari saya mungkin yang paling penting itu mental Bu. Kalau misal urusan modal, pasar gitu, urusan nomor sekian gitu Bu. Iya. Soalnya pengalaman saya kemarin setelah buka outlet itu kan sekarang ini tutup Bu. Sekarang ini tutup dikarenakan ya teman-teman juga semester 7 semua pada sibuk skripsi yang apa. Itu kita ngalahinnya jadi ganti strategi itu burger keliling Bu. Jadi kita keliling ke kopi-kopian di seluruh di Malang ini, sama kalau ada event-event besar gitu Bu. Kayak kemarin di Dom itu yang ada acara Sanjuter sama Lostet itu buka tenan di situ gitu. Jadi kamu jemput bola gitu ya, di mana ada pasar kalian datengin gitu ya. Kalau misalkan hanya di toko aja mungkin ini kurang ya minat dari konsumen kita ya. Jadi kamu langsung jemput bola, di mana ada pasar langsung datengin gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk Mas Adrian sendiri gimana? Motivasinya berbisnis tuh awalnya apa? Kalau motivasi saya itu lebih ke membuktikan aja sih Bu. Karena bahkan dari teman-teman sendiri atau teman-teman sekitar tuh banyak yang underestimate gitu. Kamu itu kuliah, kamu itu fokus kuliah dulu, lulus dulu baru bisnis. Kayak gitu ada gitu ya? Gitu. Nah, di sini saya buktiin aja kalau misalkan kita bisa loh. Kalau manajemen waktunya kita bagus itu bisa bagi kuliahnya sama kita berbisnis. Nah, itu ya poinnya ya. Jadi memang kalau misalkan orang melihat, aduh kuliah tuh tugasnya udah banyak gitu ya. Apalagi kalau kita ada kesibukan di luar, gimana nanti dengan kuliahnya. Tapi dengan kamu secara sungguh-sungguh gitu ya, bagi waktunya juga bagus gitu ya, sehingga bisa jalan keduanya untuk membuktikan ini loh aku bisa gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ini ya memberikan tips gimana caranya biar adik-adik itu kalau misalkan udah punya bisnis ya, di prodi kita ini kan juga seperti yang disampaikan tadi banyak sekali yang sudah memiliki usaha. Nah, kira-kira apa nih tips and tricksnya ya kalau misalkan kuliah terus punya bisnis, nah ini apa supaya semuanya jalan gitu? Kalau untuk tipsnya sendiri, mahasiswa yang emang sekarang berwirausaha, mencoba berbisnis itu, kalian harus punya manajemen waktu yang bagus. Manajemen waktu yang bagus, satu. Terus bikin skala prioritas yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Entah itu kuliah kalian dulu atau pengembangan bisnis. Jadi harus bisa mengelola waktu ya, skala prioritasnya yang mana yang harus didulukan gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mas Zidan? Ada kalau tipsnya?
Oh gitu kalau ya. Kalau dari saya Bu, mungkin yang terpenting adalah tanggung jawab itu Bu ya. Oke. Karena mungkin kalau pengalaman saya kemarin tuh bagi waktu itu jadi hal yang paling sulit Bu. Iya. Kadang harus ninggalin kuliah buat jualan. Pernah harus ya jualan, kayak gitu. Sering Bu. Gitu, oh gitu. Bu. Apalagi kalau pas ada event gitu kan harus memang benar-benar harus ditinggal Bu. Iya. Belum lagi kalau ada event yang ganti jadwal gitu Bu. Oke. Itu yang paling penting bagi waktu dan tanggung jawab itu Bu, kalau untuk saya. Iya, tanggung jawab di keduanya ya, tanggung jawab untuk kuliahnya harus selesai gitu ya dengan maksimal tentunya. Terus nanti juga tanggung jawab di bisnis kalian supaya bisa tetap jalan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini di luaran tuh kan banyak sekali ini ya informasi sekarang bisnis itu oke lah munculnya itu secara tiba-tiba gitu, tapi juga nggak jarang yang tiba-tiba hilang gitu kan. Nah dari banyak faktor sih ya, jadi mungkin tadi ya ada tanggung jawab yang kurang dan mungkin juga terkait dengan modal. Nah kalau kalian sendiri itu gimana menghadapi fenomena yang seperti itu? Jadi bisnis ini tiba-tiba muncul, tapi tiba-tiba juga nggak sedikit yang hilang gitu ya. Nah itu gimana kalau dari kalian strateginya apa untuk tetap ini ya menjaga sustainability dari bisnisnya kalian tuh? Apa kira-kira? Jadi buat teman-teman kalau misalkan sekarang ini kayak misalkan tak ambil contoh fenomena es kepal Milo, misalkan seperti itu kan langsung booming langsung hilang kan kayak gitu. Nah buat teman-teman kalau misalkan emang kalian mau konsisten di satu produk itu kembangin dulu, jangan fokus buat istilahnya inovasi yang banyak tapi nggak kekontrol. Misalkan kalian punya satu produk itu benar-benar dikembangin sampai itu emang udah mentok lah kapasitasnya. Jadi itu nggak bakalan kayak larut kemakan waktu seperti itu. Nggak seperti tren ngikut-ngekor tren yang lagi itulah ya. Iya. Berarti kalau misalkan sudah punya produk ya udah fokus di satu produk tapi bisa dimaksimalkan ya dengan berbagai cara dan strateginya ya. Oke. Kalau Mas Zidan mungkin ada nggak ini cara untuk tadi mengantisipasi gitu ya tadi ya fenomena yang tiba-tiba muncul produk baru terus juga tiba-tiba hilang gitu, gimana caranya? Kalau menurut saya dikarenakan saya bergerak di bidang makanan Bu ya, mungkin yang paling penting kalau itu adalah Bu, masalah cita rasa itu Bu. Cita rasa. Ya harus konsisten itu kalau di bidang makanan Bu. Oke, cita rasa dan juga ini ya tampilan gitu ya mungkin ya. Kalau sekarang kan dari konsumen kita ini kan lebih ke ini ya terkait dengan cita rasa ya, cita rasa yang harus menjadi strategi utama. Selain itu juga mungkin ini ya packaging ya. Oke. Kalau dari Mas Zidan sendiri packagingnya juga ini ya. Kalau packaging saya pakai paper food gitu Bu, terus pakai stempel sama stiker. Karena ini produknya burger ya, jadi harus dikemas, harus higienis gitu ya. Oke. Oh ya, tadi kita belum tanya nama produknya ya. Oke. Produk yang dikembangkan apa Mas Adrian mungkin? Kalau sekarang kalau bisnis nama itu produknya? ada coffee shop, kopi itu ada. Nama kafenya apa? Road 66 Cafe sama ada Sami Remen. Yang di Blitar Sami Remen namanya. Yang di Blitar Sami Remen, yang di Pasuruan Road 66. Road 66. Oke, kalau Mas Zidan produknya? Kalau dari saya tetap Burger Maps Malang. Burger Maps Malang. Oke. Nah, ini memang kalau untuk Burger Maps Malang ini memang sudah banyak ini ya peminatnya ya. Saya tahu sendiri kalau di Burger Maps ini di IG-nya udah banyak followersnya juga gitu ya. Sama dengan mie ramen ya, mie Sami Ramen ini juga sama. Jadi followersnya juga udah banyak. Di Blitar sendiri juga jarang ya, bisa dibilang jarang dibandingkan di Blitar kalau untuk jenis makanan ramen itu. Jadi sangat ini menginspirasi seperti itu ya, meskipun kita sibuk di kampus gitu ya dengan tugas, apalagi kalau udah semester 4, 5, 6, 7 ini persiapan skripsi, tapi juga harus mengembangkan bisnis, maka ini harus benar-benar waktunya ini harus benar-benar dijaga gitu ya, harus benar-benar diatur, di-manage supaya semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Oke, Mas Zidan sama Mas Adrian, kira-kira next ini kan udah semester 7 ya. Kalau misalkan udah lulus nanti rencananya apa?
Kalau dari saya sendiri kalau udah lulus nanti ya bakalan mengembangkan juga usaha saya dan bakalan apa ya, melebarkan sayap lagi. Oke, tetap jalan ya. Tetap jalan. Bahkan harus berkembang ya, tambah banyak gitu misalkan. Kalau sekarang lagi tahap ini Bu, merealisasikan PKM yang dulu tak buat. Oke, apa tapi itu? Tapi tetap di bidang F&B. F&B, oke. Jadi ada minuman itu pudingnya, di dalamnya kan ada puding. Oh iya. Itu dari bahan baku utamanya dari tanaman krokot. Oke, dulu kan sama saya ya. Iya, sama Bu Novi. Oke, iya. Ini tahun ini berarti kamu ajukan lagi? Iya. Oke, ayo silakan ya, semangat nanti semoga bisa lolos PKM pendanaan ya. Pendanaan PKM Dikti gitu ya. Oke, berarti ada puding krokot ya. Iya. Oke, semangat. Dulu udah pernah itu ya, kita bahas ya waktu itu. Kamu semester 3 kalau nggak salah. Iya, ini baru kenal sama Adrian waktu ada krokot itu ya. Puding krokot. Pas kamu mau launching cafe ya waktu itu ya. Mau launching cafe. Nah, kalau untuk Mas Zidan sendiri apa? Kalau dari saya mungkin mau rencana kedepannya mau bikin outlet yang lebih proper gitu Bu. Oke. Karena mungkin kalau yang kemarin outlet tutup itu mungkin karena kurang proper gitu Bu. Iya. Lokasinya itu kurang strategis gitu. Di mana kalau dulu bukanya? Dulu di Merjosari Bu. Di Merjosari. Iya, dekat taman. Oh, oke. Nah, rencana ke depan ya tetap di Malang ya? Tetap di Malang, Bu. Oke. Nggak ada rencana keluar kota seperti Mas Adrian kan masih ada di Pasuruan. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Memang orang Malang semua ya? Saya untuk Burger Max. Iya, orang Malang semua. Oh, semua asli Arema ya. Arema, jadi jadi tetap ini di Malang gitu. Ya, Mas Zidan dan Mas Adrian mungkin ada pesan gitu ya buat adik-adik mahasiswa di Prodi Akuntansi khususnya yang memiliki bisnis. Nah, itu gimana nanti ke depannya gitu ya supaya mereka tetap fokus kuliah dan juga bisa berbisnis, tuh pesannya apa? Kalau dari saya sendiri fokus ke pengembangan produk, pede aja sama produk yang emang itu dari kalian sendiri. Terus jangan sungkan-sungkan buat konsultasi ke dosen-dosen yang emang itu pengen kalian tanyain, kayak misalkan kalian bingung tentang laporan keuangan atau bingung tentang fondasinya buat kewirausahaan itu apa aja, itu bisa kalian konsultasiin ke Bapak Ibu dosen kalian masing-masing. Karena banyak orang-orang yang berbisnis ini menyepelekan tentang laporan keuangan, padahal itu fondasi utamanya dalam berbisnis di harus situ. Bisa ya. Iya, harus dan bisa. Ini jantungnya di Prodi Akuntansi gitu ya. Benar. Jadi itu privilege kalian lah ketika kalian emang itu mahasiswa Prodi Akuntansi dan pengen membuka usaha. Oke, baik. Untuk Mas Zidan sendiri gimana? Ada nggak pesan buat adik-adik yang ingin mengembangkan bisnis sambil kuliah gitu? Kalau dari saya mungkin tetap seperti yang saya katakan tadi, untuk kalau buat teman-teman yang mau memulai bisnis, mungkin yang pertama yang paling penting itu mental, sama yang kedua itu yang disampaikan Adrian tadi Bu tentang laporan keuangan. Itu kuncinya bisnis nih menurut saya Bu. Kalau misalnya laporan hancur ya udah selesai bisnis. Oke. Ya berarti pada saat kita ada di Prodi Akuntansi gitu ya dan juga punya bisnis, yakin aja bisa gitu ya. Karena apa yang kita pelajari di kampus itu pasti juga akan bermanfaat ya untuk pengembangan bisnis kita. Nah, itulah adik-adik semuanya pemirsa podcast Prodi Akuntansi, tadi sudah disampaikan ya banyak hal bahwa kita pada saat statusnya sebagai mahasiswa itu masih bisa gitu ya mengembangkan bisnis di luar ya, utamanya terkait dengan bisnis-bisnis yang mungkin berkembang saat ini ya, seperti contohnya tadi Mas Adrian punya bisnis cafe gitu ya, dan juga Mas Zidan punya bisnis makanan ya, food and beverage ya, khususnya untuk burger gitu kan. Nah, itu kalian bisa juga sebetulnya untuk mengembangkan bisnis kalian bersamaan dengan kuliah seperti itu. Baiklah pemirsa podcast Prodi Akuntansi, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mas Zidan dan juga Mas Adrian. Bagi pemirsa podcast yang memiliki usaha sekaligus menjadi mahasiswa, jangan takut gagal begitu ya. Karena memang tadi sudah disampaikan Mas Adrian dan Mas Zidan bahwa dengan kuliah pun juga masih bisa mengembangkan bisnis di luar seperti itu. Baiklah, sampai jumpa di podcast Prodi Akuntansi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.